Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar dengan kalian semua? Semoga kalian sehat. Jadi guys, hari ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi timnas Indonesia karena hari ini adalah pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia round 3 untuk timnas Indonesia tentunya. Dan pertandingan hari ini itu melawan Jepang, tim raksasa di Asia. Dan ya tentunya Jepang sudah lanjut langsung lolos ke Piala Dunia. Dan ya timnas Indonesia juga sudah lolos ke round 4 untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi ya pertandingan hari ini tentunya nggak akan memutuskan sesuatu karena kita juga sudah lolos dan Jepang juga sudah lolos. Tapi di pertandingan hari ini tentunya timnas Indonesia ingin memperlihatkan permainan terbaiknya dan kalau kita bisa bermain dengan baik, tentunya kita ingin membawa pulang hasil yang maksimal tentunya, entah itu 3 poin kalau bisa atau seri melawan Jepang. Nah, kita tahu kalau Jepang ini bukan tim yang mudah tentunya. Jepang adalah tim yang sangat bagus. Mereka adalah ya nomor 1 kalau nggak salah, tim nomor 1 di Asia. Dan di FIFA Matchday kali ini Jepang itu nggak menurunkan skuad utamanya seperti FIFA Matchday sebelumnya, tapi ya mereka itu membawa pemain-pemain yang masih muda dan juga pemain-pemain yang bukan inti seperti biasanya. Tapi tentu ada beberapa pemain inti dari Jepang yang ikut di FIFA Matchday kali ini. Nah, dengan pemain-pemain yang mereka bawa timnas Jepang, mereka masih bisa bermain dengan sangat bagus. Kita lihat lawan Australia, mereka bisa berhasil ya menahan Australia untuk mencetak gol. Tapi ya sayangnya di menit akhir Australia bisa mencetak gol dan ya membawa 3 poin. Tapi ya mereka masih bisa menahan Australia dan ya mereka baru bisa mencetak gol itu di menit akhir. Nah, di pertandingan kali ini melawan Jepang kita baru saja mendapatkan kabar yang kurang bagus dari salah satu pemain dari timnas kita, dan ini pemain yang sangat kita butuhkan tentunya di setiap match, yaitu Rizky Ridho. Karena ya Rizky Ridho ini pemain back tengah dari timnas kita yang bermain dengan sangat solid, dengan sangat konsisten di timnas Indonesia. Dan ya dalam beberapa pertandingan terakhir lawan Bahrain, lawan Cina, lawan Australia, ya kita bisa melihat kalau Rizky Ridho ini bermain dengan konsisten dan sangat bagus. Dan menurutku dia salah satu pemain dari Liga Indonesia yang sangat pantas, cocok mendapatkan posisi starting terus di timnas Indonesia. Tapi update kali ini itu dari Rizky Ridho, dan update ini mengenai pertandingan nanti karena Rizky Ridho ini mendapatkan cedera jelang melawan Jepang. Nah, cedera ini di mana? Cedera ini di hamstring. Kita tahu kalau hamstring adalah cedera yang ya banyak didapatkan di pemain sepak bola, dan ya cedera hamstring ini bisa parah atau enggak, karena ya cedera hamstring kalau parah itu bisa sampai berbulan out, tapi kalau ringan itu bisa dalam seminggu pulih tentunya. Tapi ya Rizky Ridho itu baru mendapatkan keluhannya itu sehari yang lalu, jadi aku nggak tahu nih gimana ya penanganan dari dokter dan gimana analisis juga dari timnas, tim medisnya timnas Indonesia. Ya semoga nggak terlalu parah tentunya supaya Rizky Ridho bisa cepat sembuh. Tapi untuk pertandingan hari ini melawan Jepang itu masih tanda tanya apakah Rizky Ridho akan bermain. Tapi ya kalau menurut aku cedera hamstring tentunya membutuhkan ya rest 1 atau 2-3 hari kalau nggak parah tentunya. Tapi kalau misal parah ya dia tentunya nggak bisa bermain untuk pertandingan hari ini, karena ya kita tahu Mace Hilgers juga mendapatkan cedera hamstring beberapa bulan yang lalu, walaupun nggak parah, tapi ya kita tahu Mace kadang main, kadang nggak, itu karena cederanya masih kambuhan. Jadi ya kalau menurutku ketika Rizky Ridho ini memang ada keluhan di hamstring, ya rest dulu karena itu cedera yang bisa kambuh kalau nggak disembuhin total dulu. Kalau Rizky Ridho nggak bisa bermain, ya siapa pemain yang bisa menggantikan posisi Rizky Ridho? Nah, untungnya di timnas Indonesia kita ada pemain cocok banget untuk menggantikan posisi Rizky Ridho, yaitu Mace Hilgers tentunya. Yang di pertandingan sebelumnya melawan Cina, Mace itu nggak mendapatkan menit bermain. Nah, di pertandingan lawan Jepang kali ini, ya bisa menjadi kesempatan buat Mace untuk bisa menggantikan posisi Rizky Ridho kalau Rizky Ridho memang nggak bisa bermain nanti. Kita tahu juga Mace nggak kalah jauh, bahkan mungkin lebih jauh kalau Mace ini bermain dengan ya performanya seperti biasanya, yaitu top performnya. Aku tahu kualitas Mace juga, jadi ya walaupun nanti mungkin Rizky Ridho nggak bisa bermain, kita masih ada pemain yang sangat layak untuk menggantikan posisi Rizky Ridho, yaitu Mace Hilgers. Tapi ya kita tentunya doakan yang terbaik buat Rizky Ridho. Apapun nanti keputusan yang dari pelatih, ya pasti pelatih akan menaruh
atau memasang pemain-pemain yang pantas untuk bermain di laga ini melawan Jepang. Nah, kabar juga dari Coach Patrick Kluivert apakah dia akan rotasi pemain-pemain dan menaruh atau memasang pemain-pemain yang di pertandingan sebelumnya itu nggak bermain di starting. Jawaban dari Coach Patrick adalah mungkin bisa terjadi kalau dia bakal rotasi pemain-pemain untuk pertandingan hari ini melawan Jepang. Tapi kalau menurutku sendiri paling rotasinya 1-2 pemain yang mungkin di pertandingan sebelumnya nggak main dan di pertandingan hari ini itu akan main. Seperti mungkin Marcelino yang habis dari akumulasi kartu kuning tentunya. Jadi di pertandingan hari ini Marcelino bisa bermain dan Maarten Paes juga bisa bermain. Nah, tapi apakah Maarten Paes akan starting? Karena kita lihat kemarin debutnya Emil di timnas Indonesia juga sangat luar biasa. Aku lihat sendiri saat match Emil bermain dengan pasti dia nggak mau mengambil banyak risiko. Dia juga dua-dua kakinya juga bagus. Dan kita juga lihat double save dari Emil Audere itu sangat penting untuk kemenangan timnas kemarin lawan Cina. Jadi kita masih juga tanda tanya siapa yang akan bermain di posisi kiper nanti melawan Jepang. Tapi antara Maarten Paes dan juga Emil tuh duanya fit 100% dan mereka siap bermain untuk hari ini melawan Jepang. Jadi mungkin 2-3 pemain yang mungkin akan dirotasi. Tapi selebihnya aku rasa Coach Patrick akan tetap stay nggak jauh beda formasinya dengan pertandingan sebelumnya melawan Cina. Nah, prediksiku yang akan bermain di posisi kiper itu Emil Audero. Terus di posisi back tengah ada JH di tengah. Habis itu ada Justin Hubner di back tengah kiri. Dan karena tadi update-nya Rizky Ridho cedera, aku pasang Mace Hilgers di back tengah kanan. Nah, di wing back kanan aku pasang seperti yang minggu lalu Sayuri, dan di wing back kiri seperti biasanya Kelvin Verdong. Nah, di tengah aku pasang Tom Haye dan juga Joey Pelupessy karena duo ini adalah sangat penting di laga kemarin juga. Mereka sangat compact, sangat bagus, dan peran dari Joey ini sangat dibutuhkan di timnas. Semua bola yang berbahaya dia selalu bisa rebut, dia selalu bisa sapu bersih. Jadi dua pemain ini sangat kita butuhkan. Tom Haye yang dengan passingnya yang sangat luar biasa tentunya. Nah, di posisi penyerang aku pasang Ole tentunya di tengah, habis itu Ricky Kambuaya di kiri, dan di kanan aku pasang Marcelino Ferdinand. Jadi ini starting 11 yang menurutku akan diturunkan di pertandingan hari ini melawan Jepang. Jadi semoga siapapun nanti yang akan bermain melawan Jepang fit 100%, gak ada keluhan apapun, dan bisa menunjukkan performa yang maksimal tentunya. Dan untuk pertandingan hari ini melawan Jepang, walaupun gak ngaruh di ranking atau gak ngaruh di apakah kita akan lolos atau enggak, tapi aku ingin tentunya timnas berusaha untuk bisa menang melawan Jepang. Karena kalau kita bisa menang akan bisa meningkatkan rank FIFA kita di seluruh dunia. Karena kalau kita bisa menang melawan Jepang hari ini, itu kita bisa naik dari rank, kalau nggak salah sekarang ini rank 116 ke rank 110-an. Jadi ini sangat luar biasa. Kalau kita bisa menang, kita semakin dekat di 10 besar rank dunia nasional tim. Jadi guys, semoga timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil yang maksimal di laga hari ini melawan Jepang. Nah, itu aja yang aku ingin sampaikan di update hari ini. Dan semoga kalian suka dengan video updateku hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dukung channelku agar aku semangat terus bikin konten-konten Obri dan konten selain Obri. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian gak tertinggal jika ada video update terbaru tentang pemain keturunan, tentang timnas, ataupun tentang Obri. Jadi kalian orang pertama yang nonton videonya. Oke, itu aja. I see you in the next video. Peace.